Halo rekan-rekan semua, kali ini kita akan mempelajari Pancasila sebagai ideologi. Video ini disusun oleh Amanda Regita Artamevia dan Hikmal Maulana Iskandar dari kelas 8 PD Administrasi Bisnis Vokasi Universitas Brawijaya. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep. Sedangkan logos berarti pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Nah, adapun 5 dasar ideologi, apa saja sih? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir atau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambar tersebut merupakan lambang dari sila-sila Pancasila. Menurut pendapat para ahli, Pancasila sebagai ideologi yaitu tatanan nilai yang didapatkan melalui proses panjang dan kristalisasi nilai dasar yang tercermin dari bangsa. Oleh karena itu, kelima Pancasila tersebut harus diresapi maknanya secara utuh dan diimplementasikan dengan benar. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi cita-cita di dalam penyelenggara suatu negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah penyelenggara kehidupan berbangsa untuk mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan kesadaran sosial. Pancasila sebagai ideologi bernegara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat atau perlu perwujudan yang konkret dari operasional aktif sehingga tidak dijadikan slogan belaka. Dalam ketetapan MPR nomor 18 dinyatakan bahwa Pancasila perlu dinyatakan dalam bentuk kelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan oleh ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuan. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam mencegah terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peran sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya setiap bangsa di dunia memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan agama.
Nah, adapun fungsi Pancasila sebagai ideologi bernegara adalah sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik. Dapat kita telusuri dari gagasan para pendiri Indonesia tentang pentingnya mencari nilai bersama yang dapat mempersatukan sebagai golongan masyarakat Indonesia. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi setiap masyarakat. Layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas, demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, kedua sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, ketiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, keempat sebagai dasar negara, kelima sebagai sumber dari segala hukum, keenam sebagai perjanjian yang luhur ketika Indonesia didirikan, dan yang terakhir yaitu ketujuh sebagai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kalimat asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kalimat asas Pancasila sebagai aturan tentang moral, oleh karena itu pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumnya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. 4. Memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi kesatuan sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dari penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu sarana mempersatukan masyarakat.
Yang pertama, perwujudan Pancasila sebagai cita-cita negara. Perwujudan Pancasila sebagai ideologi bernegara yang berarti menjadi cita-cita penyelenggara atau wujud melalui ketetapan MPR nomor 7 tahun 2001 dari visi Indonesia masa depan. Dalam ketetapan tersebut menyatakan bahwa visi Indonesia masa depan terdiri dari 3 visi, yaitu pertama visi ideal, visi antara, dan ketiga visi 5 tahunan. Kedua, perwujudan Pancasila sebagai kesepakatan atau nilai integratif bangsa. Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik. Masyarakat Indonesia telah menerima Pancasila sebagai sarana pemersatu. Apakah Pancasila dapat digunakan secara langsung mempersatukan masyarakat dan menyelesaikan konflik? Yang pertama, ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang luas yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Dan yang kedua, ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI. Kemudian peristiwa dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret yang bisa disebut Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Yang kedua, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Yang ketiga, ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Yang keempat, ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Yang kelima, adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi, juga kelompok yang minoritas. Dan yang ketiga, ideologi Pancasila pada masa reformasi. Reformasi adalah sebuah kegiatan menunda ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk sebenarnya, sesuai dengan tujuan asalnya. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaruan, seperti berikut ini. Yang pertama, terdapat penyimpangan. Yang kedua, harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu. Yang ketiga, reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara, demokrasi. Yang keempat, reformasi harus berupaya dilakukan untuk hal yang lebih baik. Yang kelima, reformasi harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, serta menjamin persatuan bangsa. Adapun tujuan yang dilakukan reformasi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menemukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan termasuk hukum dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan. Yang ketiga, untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan. Yang keempat, meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi, seperti KKN, kekuasaan otoriter, penyimpangan, dan penyelewangan lainnya. Pada masa ini, Pancasila yang awalnya merupakan sumber dari nilai serta acuan kode etik bagi negara beserta aparatnya, ternyata berubah dan dijadikan alat menghalalkan kegiatan politik di negara ini.
segala kegiatan politik mengatasnamakan Pancasila, padahal pada kenyataannya nilai-nilainya bertentangan sama sekali. Reformasi dilakukan di berbagai bidang dengan mengatasnamakan Pancasila, tapi ternyata masih tidak berpengaruh banyak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Adanya globalisasi juga semakin menambah tantangan. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara terancam tergusur. Apalagi sekarang Pancasila mengusung ideologi yang sifatnya terbuka. Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang keberadaannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati berbagai fase perkembangan. Walaupun dipertahankan, Pancasila beberapa kali mengalami penyelewengan dalam praktiknya. Namun akar nilai-nilai Pancasila terlalu kuat sehingga masih dapat bertahan hingga kini. Pancasila sebagai pedoman hidup akan tetap menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara.